Barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Pada lafaz Rabbil Alamin yang menjadikan saya terkenal di Nusantara ini. Panjenengan pejet Kiai Haji Muharrar Hudori sesat gara-gara mentafsiri Rabbil Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah mengecewakan kita semua. Ada yang pernah kecewa, Bu? Betul-betul saya pernah kecewa tak ada duit. Pernah? Ada yang pernah kecewa? Gak pernah. Pernah kecewa enggak? Ayo sini tak ada duit. Sini, biasanya tukang son biasanya. Tukang son tak ada duit. Lah, modal, bagus. Nah, ini yang saya kesuai. Salawat serta salam semoga terwujud di pangkuan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah adalah suri tauladan terbaik dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Seumpama ada seorang wanita Kiai berangkat pengajian kemudian glowing yang seperti panjenengan sampaikan, sesungguhnya beliau-beliau ini, ibu-ibu ini, mak-mak ini juga mengikuti suri tauladane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah mengatakan innallaha thayyib, Allah itu indah, Allah itu baik, Allah itu glowing, yuhibbut thayyiba. Allah senang dengan sesuatu yang bagus-bagus, sesuatu yang indah-indah. Betul napa, Bu? Panjenengan diboncengke garwane jenengan wajah blamus, wajah nggih mboten masyaallah seperti burung hantu semisal. Kira-kira bojone jenengan bangga napa mboten? Sesungguhnya wanita-wanita itu menata wajahnya menjadi cantik cerita dalam rangka hormat kalih garwane, dalam rangka hormat kepada suaminya. Di Qurratil Uyun, di adabun nikah, di ukudul jen, wanita yang berparaskan kan cerita dipamerkan ke sana kemari yang diharamkan oleh Allah dalam rangka untuk dijual dengan harga yang murah. Rong itu. Saya tuh pernah di Batang, lelah banget saya istirahat sama santri saya. Di pertengahan istirahat ada cewek cantik juga menghampiri saya. Mas, pijit plus ya. Kebetulan saya nggak ngerti gitu. Pijit kok plus maksudnya apa? Saya tanya sama santri, kan pijit plus maksudnya apa? Lu santri yang ngomong ini Kiai Innalillah. Santri itu bisa cerdas. Santri milenial Kiai. Masya Allah. Saya bilang sama tadi, Kang, jalan. Yang kami muliakan para alim, para kiai, para bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Khalil, pengasuh pondok pesantren Darul Falah. Makwa. Mana tulisannya? Darul Makwa. Masya Allah. Seperti kamar saya dulu di pondok, namanya Darul Makwa. Yang kami muliakan Romo Kiai Haji Muhayyad, yang Masya Allah beliau pantas ya pakai tongkat. Supaya pantas memang caranya dia dicacatkan sama Allah. Sebabnya kalau orangnya cacat ya tidak, hidup di tanah gurun juga tidak. Loh, tongkatan, jemput tongkatnya dicangke.
nganggo tongkate bisa no. Yang ngoten niku jenenge tongkate ngoten niku jenenge tongkat ya. Tapi beliau nyekel tongkat pantes. Rumah kula tongkate paling gaya. Wah, kula betul-betul nggak beliau itu cacat. Baru madap Masya Allah. Nah memang ngoten niku. Para ulama yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu saya lihat, itu saya amati, ibu-ibu, bapak-bapak di sini ini kok hidungnya seperti hidung saya ya. Pasti ini orang Lampung Tengah ini keturunan satu kakek. Nih, satu kakek ini. Ini potongan-potongan keturunan Bro Wijoyo. Keturunan Kanjeng Raja Majapahit. Nih, mak-mak ini. Hidungnya basah-basah. Kata ini mesti nak ngomong itu tau Masya Allah, bujune langsung lemes kan ya. Nggih. Makane ten pondok kula yai dikebrani kalih tiyang Lampung, dikebrani tiyang Sumatera, wong Palembang, wong nggih, wong Aceh, wong nggih mayoritas hampir 200 santri dari Sumatera. Dari tahun 2003 kula tasih umur 12 tahun niku pun didatangi santri-santri saking Lampung kalian saking Padang Pariaman. Nih, setelah tak telusuri lewat silsilah nih, jebul silsilah wong Lampung, silsilah wong Sumatera niku nyambung kalian Raden Patah, nyambung lewat Bro Wijoyo, Raja Majapahit. Peradaban Majapahit, peradaban Raden Patah. Sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul, itu akhlaknya orang-orang Sumatera, akhlaknya orang-orang Jawa, akhlaknya orang-orang Indonesia itu lebih tinggi daripada Arab. Tradisi mlaku ngesot yai, jadi sowan nih boleh kiai ngesot ngeten. Ini murni tradisi Jawa, tradisi Sumatera, tradisi Kalimantan, tradisi Sulawesi, tradisi Papua, tradisi Madura, tradisi Bali, apalagi Bali ada kasta. Makanya Nabi dan Rasul tidak ada yang diutus oleh Allah dari Indonesia, tidak ada. Walaupun sebagian ada yang mengatakan ada. Nabi Nuh, katanya Nabi Nuh itu dari Jawa. Makanya di Al-Quran itu perahunya Nabi Nuh min sajid, dari kayu jati. Sedangkan di dunia kayu jati yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Jawa. Makanya ada yang mengatakan Nabi Nuh dari Pulau Jawa. Tapi menurut kebanyakan orang mengatakan bahwa kebanyakan ulama tidak ada satupun Nabi dan Rasul diutus dari Indonesia. Kenapa tidak? Sebab orang Indonesia akhlaknya, budi pekertinya, perangainya tidak perlu diatur, tidak perlu dididik oleh seorang Nabi dan Rasul. Sebab akhlak mulia Wali Songo. Wali Songo itu aulia illah hadis ahli jaziratul Jawa. Itu kalau dakwah Bu, Pak, itu datang ke rumah-rumah penduduk, kemudian mendengarkan curhatan-curhatan umat. Kalau dia jadi coba. 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 Yang pernah disakiti suami, ayo. Ada gaya yang paling tukaran sopo. Piring sampai dibateng sopo. Mak pernah disakitin enggak mak sama suami? Sering. Masya Allah ya mak. Mak. Mau enggak? Dulu Wali Songo itu, Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Derajat, Kanjeng Sunan Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Ampel,
Bapak pendidikan 5. Bapak pendidikan 5. Biayanya 3 juta. Terus itu bisa roh 50 juta. Bisnis kan? Bisnis. Tapi zaman Wali Songo, dakwah-dakwah beliau tidak seperti itu. Dakwah beliau datang pakai modal sendiri. Beliau membawa bahan makanan, beliau bawa uang, beliau bawa penyelesaian masalah, mendengarkan curhatan-curhatan umat, kemudian diselesaikan. Beliau itu datang ke rumah-rumah penduduk, lalu tanya, udah makan belum? Bu, udah makan belum, Bu? Sampun, ada yang belum makan? Ada? Ada yang belum makan? Ada yang belum makan? Oh, belum makan. Ini tukang syutingnya belum makan. Oke. Dulu Wali Songo itu pertanyaan pertama kali, udah makan belum? Kemudian masyarakat mengatakan belum ya Syekh. Lalu Wali Songo itu pulang mengambil beras. Zaman dulu mengambil ketela, kemudian diangkat. Makanya Wali Songo dulu itu sininya itu ada punuknya. Saking seringnya mengangkat bahan baku, saking seringnya mengangkat padi, mengangkat ketela, mengangkat jagung. Nggak seperti saya, nggak seperti Yai Mu'adzab. Orang nyarah Yai Mu'adzab atau namanya ini ada puluhan dada. Wali Songo itu sininya puluhan. Kenapa? Saking seringnya membawa bekal-bekal untuk menyelesaikan permasalahan umat. Ini yang terjadi dan ini harus diterjadikan. Semoga saja Yai Mu'adzab itu kalau ngisi pengajian datang ke tempat-tempat daerah, mobilnya bawa truk, ada sembakonya 10.000 bungkus, kemudian datang ke tempat umat dibagi-bagikan. Paham? Saya kalau ngisi pengajian di mana saja bagi-bagi uang. Ada yang nggak punya uang? Tunjuk jari. Ada? Mana? Ayo Mak, sini Mak. Ya ada ceritanya orang yang nyah-nyah dermawan fakir nggak ada. Rasulullah mengatakan al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Kalau pengen kaya, caranya tangannya di atas. Kenapa kiai-kiai kampung itu kayak suge-suge? Kenapa kiai-kiai pondok itu fakir-fakir gak bakal di duit? Jawabannya cuma satu. Apa itu kiai? Beliau kalau hari raya senang diberi zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau diterima itu jadikan fakir miskin. Sebagaimana Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini orang yang benci sama saya itu banyak. Nanti di framing itu Kiai Muharrar mentafsiri innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin adalah menyebabkan fakir miskin nih, gitu. Kalau seperti itu ini. Ini kadang-kadang cuma ada duit sisa nih, innamas shadaqatu sak temene piro-piro sak innamas shadaqatu angin pestine utawi tak niru rohnya muhayyad. Innamas shadaqatu angin pestine utawi piro-piro sedekah. Maknanya sedekah itu zakat. Mungkin zakat mal, mungkin zakat fitrah. Lil fuqara'i kedue piro-piro wong fakir wal masakin lan piro-piro wong miskin. Orang yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin. Artinya orang-orang kalau senang diberi zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal, mesti fakir, mesti miskin. Kalau nggak percaya, lihat dia kampung yang sering menerima zakat fitrah dari murid-muridnya. Kalau pengen kaya, mulai
karena kiai sudah kotor. Seperti yang dijawabkan namanya tadi. Paham nggih? Nanti panjenengan kalau zakat fitrah putra putri ini panjenengan jangan diangkat ke kiai. Kenapa Ustaz? Jadi ke kiai wakil. Nah terus bagaimana caranya? Antri beras 1 troton sama sarung BAN 1 truk sama uang 10 miliar, angkatkan ke kiainya, insya Allah langsung juga. Percaya apa badan? Ngajar 1 tahun dari sawal apa besar terus sama mulai badan mulai tiba terakhir rumah kosong sawal diwenai opah 5 kilo setengah zakat fitrah. Ngoten niku ngurmati napa melecehkan, ngurmati napa menghina. Paham nggih? Ya ngoten. Alhamdulillah setelah saya mengatakan seperti itu, santri-santri kalau datang ke tempatku tidak bawa zakat fitrah, tapi justru bawa beras 1 sak, 2 sak. Alhamdulillah. Paham nggih? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba saya tak dengerin curhatan panjenengan. Nanti yang mau tanya sama saya beri hadiah 100.000. Oke? Mosok sing duduk duit terima calon lurah. Mana Pak Lurah? Pak Lurah bagi uang itu loh, biar duduk sepisah kapok. Seumpamanya Pak Lurah kok setiap bulan bagi-bagi uang, aku yakin untuk periode ke depan akan dipilih lagi jadi kepala desa. Setuju? Jadi sepisah kapok. Saya itu setiap hari bagi-bagi uang. Tidak cuma ini saja Pak Lurah, musola masjid tak bayari kabeh. Pampangnya tak bayari, listrik mukola masakin saya bayari, semua iuran musola masjid tak hilangkan, semua iuran RT tak hilangkan. Nyampe saya dimarahin orang kiai, gaya ini kiai. Nanti masyarakat akan terbiasa sehingga masyarakat akan berakhir semua. Enggak, masyarakat akan semakin cinta dengan ulama, masyarakat akan semakin cinta dengan Pak Lurah. Kalau nggak percaya, mulai besok coba Pak Lurah bayar listriknya wong sak desa, nggih. Sak desa aku yakin seneng kabeh Bu nggih. Aku yakin. Ini makanya kepala desa sekarang ini banyak yang nggak bisa. Ayo, siapa yang tanya? Langsung pulang kalau ada yang tanya. Dulu ulama-ulama itu kalau berkunjung di sebuah daerah, lalu daerahnya tidak ada yang tanya tentang hukum, kiainya nangis gitu. Beliau mengatakan, sungguh di daerah itu hatinya umat telah mati. Mosok lagi pertanyaan. Ayo, tanya. Ayo nih. Ayo, kemarin yang bikin cerakan siapa juga? Ayo, siapa yang tanya? Ayo, ada yang tanya? Semoga yang dapat uang saya kaya raya, bukan yang lunas, dapat suami ganteng alim kaya raya. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tanya, moga, masa nggak ada yang tanya? Ayo, semoga bapak-bapak dapat istri lagi. Maksud amin. Gaya itu. Ayo, siapa? Ayo. Wah, ini kata nanya kalau. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basri dari Metro. Ingin bertanya bagaimana caranya supaya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kata nanya. Tadi ketemu saya, Pak Yai, saya kata nanya. Baru berapa hari? Belum ada 1 minggu. Masya Allah, ceng ini.
ilaiha, tenang. Bagaimana supaya tenang? Litaskunu ilaiha, caranya seorang suami jangan jauh-jauh dengan istri. Istrinya di metro, lu kok suaminya kerja di Korea, maka sakinahnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta itu akan lahir di saat sering bertemu. Tapi kalau suaminya di Korea, istrinya di rumah, gara-gara istrinya di rumah setiap orang keteng lorok, ya, si jenengmu sama Basri ngelepon tonggone Pak, tolong ya, ketenge bojoku melorot. Ini suaminya tetangga, setiap orang keteng melorot itu dibenakno. Setiap orang keteng melorot dibenakno. Setiap orang keteng melorot dibenakno. Ini lama kelamaan sing melorot ora ketenge, sing melorot saya. Terus boten Bu, betapa banyak orang-orang yang ditinggalkan suaminya, kemudian istrinya jatuh cinta dengan lelaki lain. Uang banyaknya, uang tidak jaminan. Dulu di waktu berduaan, di waktu kumpul satu keluarga, hanya gara-gara hutang 10 juta, 20 juta semrawut. Tapi kalau istri ditinggalkan ke Korea, ditinggalkan ke Jepang, ditinggalkan ke Arab Saudi, jauh dengan istrinya, maka ketenangan akan dicabut oleh Allah. Bagaimana supaya terjadi sakinah? Caranya suami istri harus satu rumah. Seumpamanya kerja jangan lebih dari 4 hari. Seumpamanya kerja pergi jangan lebih dari 4 hari. Kenapa kok gitu? Sebab jari-jari kita jempolannya 1, jari-jarinya 4. Ini menunjukkan seorang istri ditinggal suami lebih dari 4 hari itu yang asli tidak tahan. Makanya seorang istri difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Fankihu ma taaba lakum minan nikah matna wa thulatha wa ruba'." Seorang suami diperbolehkan nikah, tidak boleh lebih dari 4 istri. Kenapa tidak boleh lebih dari 4 istri? Menunjukkan bahwa seorang perempuan ditinggalkan suami 4 hari ke atas itu rata-rata sudah kangen. Lalu sebutan mah, lalu kan, maksimal kalau bisa, seumpamanya kok udur bener, jangan lebih 40 hari. Saking terpaksa, jangan lebih 4 bulan. Nyampe di singgotak Bu, apabila saya meninggalkan istri saya 4 bulan lamanya, ada kan? Ada. Makanya tidak boleh meninggalkan istri atau suami lebih dari 4 bulan. Paham ya? Itu sakinah. Nomor 2, mawaddah. Mawaddah menurut Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir, makna daripada mawaddah sering-sering berhubungan badan. Nanti saya nanya ini sedina ping 8. Nggih, kula pernah dadi nanya. Ngate kawak ngeten iki kok kula sedina ping 4. Apa meneh ngeten apa ngeten anyar nggih. Makane anak kula niku nembe 12. Rencana kula anak kula 40. Bau rupanya nyinggung Kiai Muharrar punya metode al-arba'in. Maknanya metode al-arba'in maksudnya metode dari anak 40 Kiai. Maksudnya ngono, paham ya? Angsal apa mboten, Mak? Angsal lah. Kosong mboten. Saya Abdul Qadir Jilani pun putranya 49. Tapi istrinya 4. Paham ya? Itu artinya apa? Mawaddah. Bagaimana supaya mawaddah penuh dengan cinta? Caranya sering-sering berhubungan badan. Ampun boten. Wong lanang, wong wedok kok jarang hubungan badan. Nih, kok nyampe 4 hari muncul
nesunan, emosinan, sithik-sithik nesu, sithik-sithik gak cocok, sithik-sithik marah. Kira-kira apa? Kira-kira apa, Mak? Kurang sajen. Sedang main, kurang dibelai, paham? Makanya mak-mak, bapak-bapak jangan jablay, paham jablay? Jangan dibelai, paham? Itu dua. Nomor tiga, warohmah. Rohmah itu artinya kasih sayang. Kasih itu artinya nyanyo. Istri suami harus dermawan. Tidak boleh ada suami HP yang dikunci, HP yang diberi diberi sandi. Ini namanya suami bakhil. Suami yang dompetnya kunci, disimpan dewe, namanya suami bakhil. Kalau pengen rahmah, perlu dengan kasih sayang, dompet suami yang bawakan istri. Istri mengambil berapa saja terserah. Dia kenapa satu kekayaan? Alhamdulillah saat ini tanah saya 75 hektar lebih. Alhamdulillah mobil saya baru 8. Anak saya 12, saya fakir cuma satu tok. Istri saya cuma satu, fakir. Ini aku kolak kalau istri. Semua uang saya dari nikah yang bawakan itu istri bas. Kalau pengen panjangan cepat kaya, yang bawa harta, motor atas nama istri, mobil atas nama istri, tanah atas nama istri, warung atas nama istri, bangun penginapan hotel atas nama istri, semua atas nama istri. Aku yakin apabila ada suami semacam ini, orang merah selingkuh. Kenapa? Semua kekayaan dipegang istri. Kenapa saya punya poligami? Jawabannya seperti itu. Insya Allah Romawi Muhammad juga seperti itu. Istrinya berapa Kiai? Satu. Ya, biasanya suami seperti itu keras di panggung saja seperti saya. Nanti kalau sudah di rumah toh, pasti itu biasanya. Pokoknya Kiai sangat di atas panggung biasanya kalau dideketin istri langsung tulang-tulangnya jadi lunak semua. Dulu saya ngomong gini, Bun, saya jujur ini, kemana-mana saya dijamin si cantik terus. Kalau istri bilang, Kak, mobilnya ganti, langsung aja kamu. Nggak berani nunggu nanti enggak. Istri itu sudah punya kulkas itu 5, minta kulkas dileboni wong iso kamot. Ke Kudus langsung beli. TV itu sudah 85 in. Wadi, seperti itu. Masih pengen TV di 100 in. Alhamdulillah. Ini tadi bisi-bisi lagi, Mas. Anak kita kan banyak. Kalau pergi mobilnya banyak nggak nyaman. Beli IS, walaupun saya nggak punya uang, mikir tapi mikir dong. Mas, satunya seperti itu. Uang semuanya diberikan sama istri. Kemudian setelah suami dermawan, istri dermawan, nomor 2, istri dan suami harus pemaaf. Apapun yang dilakukan istri, jangan pernah dikomentari. Sepanjang pernikahan saya, aku tidak pernah komentari istri. HP ku sering dibawa istri, dibuka istri. Saya dari nikah pertama belum pernah menyentuh HP istri, tak buka, nggak pernah. Walaupun keduanya sama-sama tidak dikunci, nggak pernah. Di waktu istri melakukan kesalahan, saya tidak pernah komen. Udah diam, saya anggap baik semua. Walaupun hati saya mantap ya. Saya memberikan maaf sebenarnya. Apabila saya sudah marah bulannya sama si cantik, langsung tak angkat, tak bawa ke skripet, langsung silat ya. Selesai. Marahnya bilang, paham guys? Jangan pernah marah istri, karena istri itu wanita itu malati, wanita itu mualati. Sebab yang diciptakan oleh Allah tidak wanita, yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Adam itu adalah lelaki. Sedangkan wanita diciptakan oleh Allah hanya untuk menemani. Makanya Rasulullah mengatakan adunya mata wa khairu mataiha
Istrinya ini ada kesenangan, rumah bagus, mobil mewah, perhiasan, uang banyak. Di atas harta benda itu ada perempuan. Ini yang jauh kata Nabi itu. Sehingga kalau wanita itu adalah bagian daripada perhiasan, kalau punya istri di waktu engkau nikah, jangan dijadikan karyawan, jangan dijadikan babu. Saya nikah langsung saya cari pembantu, yang nyuci pembantu, yang masak pembantu, yang melakukan apapun pembantu. Apabila ada seorang lelaki seperti ini, cepat kaya. Kenapa banyak lelaki yang suke-suke? Sebab menjadikan istrinya seperti babu, seperti pembantu. Lah wong dene bojo kadang nanya kok ditukono wedhus 5. Hah? Kon nangon wedhus, kon ngerti wedhus, dikiwanehi sawah ombo, kon matul, kon macul. Akibatnya melihat istri dan nafsu blas. Nggih. Bareng ujunge pengajian gen rada pantas digeremengi kiyaine. Haram, haram, haram. Jebul-jebul bunyaine glowing. Santri ini munggah panggung kaya artis. Yo ngono kok hadam. Hadamnya di mana? Kalau kepada umat biasa dikatakan hadam. Kalau pada santrinya sunah muakkad. Kepada bunyai fardu ain. Lucu kan? Paham mak? Sekali-kali dukung orang awam. Sebab orang awam sering di monopolinya. Paham guys? Saya tadi dipraktek mau jangan nanya itu nggak usah mikir saya egois pokoknya di mana terus. Dulu saya di soal di depan Romo Yai. Setelah saya pikir langkah apa yang harus kami lakukan? Apa kata Romo Yai? Rasa mikir apa-apa. Enak no, seneng no, ojo ngaji terus ya. Pikiran saya bukan jimat terus berarti. Alhamdulillah. Oke, ayo lagi. Ayo Kak, ayo. Yang dari mawar saya semoga dapat jodoh. Ayo, jodohnya cantik cerita. Ayo. Nah, ini dia. Assalamualaikum Kiai. Ini badai tangkep di ngapunten ya. Badai tangkep kumpam ini sampun menikah. Iya. Niki coro. Lu kamu belum nikah? Umat sampun bayi. Oh, sampun kompak ini gaya ini. Oke, terus Cara mencari nafkah sing paling saya niku nopo mawon. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari nafkah yang paling baik adalah sergap jima. Sebab lelaki itu kalau sering jima, maka kandungan sperma di organ tubuhnya hilang, sergap orangnya. Otaknya akan cerdas, otaknya akan runcing dan dikaruniai oleh Allah sergap. Kalau tak percaya buktikan ya. Itu bapak-bapak senyali turatur kayak bulan ukiyo ini biasanya jarang kumpul itu Romo Yai. Kenapa Romo Yai cerdas gitu? Gimana tuh? Itu kalau kiai-kiai Jawa itu istrinya sudah 2, 3, 4 itu berhubung menepat di Sumatera akibatnya seperti itu. Romo Yai kayak pinter Yai demo ayat 1. Masya Allah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Jadi caranya Gus, berhubungan badan itu diaktifkan Gus. Gus, itu satu. Nomor 2, sing sregep. Tadi Romo Yai jauh, kalau pengen istrinya lancar, ibadahnya diapekno, takarupe Allah diapekno lu. Gimana? Orang Cina zaman ibadah sudah polok terus bener. Itu itu seperti kepol jemaah agak cukup as-salatu khairum minan naum malah pikir nih. Jadi setelah berhubungan badan aktif, nomor 2, sing sregep Gus. Nah esok Gus setelah jamaah subuh, kalau sholat jam 7 sholat jamaah enggak? Sholat jamaah nih, enggak. Nyekel sapu, nyapu rumah, nyapu sa RT. Kok masih ada waktu nyapu rong RT?
Kulo nyapu sakete, rong ete pada akhirnya bu. Kebetulan kulo nyapu kali betul putra sing alit. Kenapa? Ini sistem ini. Ini sistem ini. Pada akhirnya setiap lewat rumahnya orang kaya, mesti anak saya diberi roti sama ada. Itu loh dapat rong rt 3 rt mulai dua roti banyak. Paham? Kadang-kadang anak saya dibantah saya kaget. Ayo, Masya Allah dilewati saya. Ini loh orang itu kalau bergerak manharoka riziko. Sopo sing gelem gerak itu rizki. Wes jangan percaya Gus. Nanti Gus setelah pengajian ini Gus, coba sampai ini nanti kalau langsung bersih-bersih kabeh, bodoh-bodoh bersih-bersih sampai juri-juri Pak Yai dan bersih kabeh. Aku yakin loh, itu rezeki bu ya. Kenapa ada seorang lelaki, seorang perempuan miskin yang angel? Jawabannya cuma satu, keset, males, tidak tidur, pemalas. Kalau sergap, aku yakin, saya ini sergap. Kemarin bu, Jumat, Sabtu, Ahad, di pondok saya itu ada rakernas dihadiri ulama se-Indonesia. Itu tamu-tamu belum pulang semua, saya langsung berangkat ke sini. Di waktu di jalan, saya mesti pengajian di dekatnya Semarang sana. Di Sumberbeda lah, mesti pengajian. Setelah itu ke sini. Ini tadi saja dalam perjalanan saya dalam artikel-artikel, membuat status, membuat kajian-kajian. Pada akhirnya apa terjadi? Satu hari ini tadi bu, dengerin. Satu hari tadi, alhamdulillah dapat 7.500.000. Itu hanya untuk HP. Ya sampai ke sana beli HP itu mau ngambil 7 juta. Coba sampai yang punya HP bu coba. Ono pite bobotan slip langsung jadi status siapa yang mau beli ayam. Tahu? Harganya 200.000. Hidup sodako sama saya, gitu loh. Aku yakin nanti ada orang beli. Percaya? Mau saya pernah kok. Ada orang opo, bahkan orang cewek lewat foto. Terus sabar tulisan yang belum punya istri chat ke saya. Tapi yang saya sebutkan nggak perempuan itu, perempuan janda-janda yang kayak laku-laku atau apa perawan-perawan yang mekakon. Masya Allah bu, paham tidak pengajian bu, solusi itu bu. Solusi yang perempuan sulit dapat suami, yang lelaki sulit dapat istri. Kecuali kalau yang bulu pandai, gitu caranya. Aku yakin kalau bagian sergap luar biasa. Panjenengan toh tidak harus punya toko di pinggir jalan. Panjenengan punya toko di dalam rumah. Kebetulan rumah panjenengan kecil dari kota. Lalu panjenengan motret barang. Yo siapa yang mau beli lombok, beli berandang, padahal jenengan motretnya orang barangnya jenengan. Motretnya barangnya tonggolnya jenengan. Panjenengan tulisi siapa yang mau beli siap antar. Tidak ada orang yang pesen, terus panjenengan antar. Aku yakin panjenengan kaya. Saya punya teman tadinya fakir, tak suruh bisnis seperti itu orang Jepang. Alhamdulillah sekarang pun minimarketnya 2 lantai, tidak ada pembelinya, tapi sistem belinya lewat online. Beliau punya karyawan 10 yang bagian kata-kata. Paham ya? Jadi nak pengen miskinnya gampang Gus. Paham Gus? Sering-sering dibeli istri, paham? Sebab kalau laki kalau sering-sering dibeli istri, itu otaknya cerdas. Kenapa bapak-bapak ini goblok? Seperti orang yang tanya tadi, kenapa goblok? Jawabannya cuma satu, jarang dibeli, paham? Jarang dibeli. Kalau sering dibeli, aku lagi cerdas. Kok kamu beli istri sehari berapa kali? 1.000 1 kali. Aneh juga, aneh. Nah insya Allah setiap hari minimal sebisan, oke? Ini mas sebisan. Kalau saya setiap kali ya karena aku tak kalau juru. Kalau mereka ini datang ke tempat karaoke bangga, betul? Saya ke tempat lokalisasi bangga, yang zina bangga. Ini sama istri sendiri, halal atau tidak? Lalu buatan mah, lalu terus buatan. Tawarin duit mah, alhamdulillah. Ayo lagi, ayo. Oke. Masya Allah. Ayo. Oke. Ini tinggal punten ya. Oke, siap. Kalau
Kalau Rasul kula kan nate mlebet Jamaah Mujahidin nggih. Sempat mlebet FPI. Nggih. Nalika perdebatan niku pripun carane nyukani pemahaman sesama muhibin untuk sadar terkait polemik nasab saat ini. Nggih. Atau belum? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, Habib. Oh, Habib. Habib sinten coba sing iso jawab kamane duit. Ayo. Sapa Habib? Hah? Sing iso jawab kamane duit. Kan, sapa sing iso jawab kuwi? Kuwi. Habib itu asmane Kanjeng Nabi. Nah, namanya Nabi Musa sinten? Kalimullah. Namanya Nabi Isa Ruhullah. Namanya Nabi Ibrahim Khalilullah. Namanya Kanjeng Nabi Muhammad Habibullah. Pernah kan bandingkan Paus ya? Biasanya kiai-kiai dulu, kiai-kiai kampung itu supaya masyarakat tahu bahwa Habib itu adalah namanya Kanjeng Nabi. Itu dibuat ujian. Ya, tadinya juga sering kok, soalnya udah hafal semua. Gimana bu ujiannya bu? Nah iso tawannya 10 juta bu. Ibu yang hafal lah. Lakatin apa? Huwal habibul ladzi turja fa'atuhu likul liminal awal tahimi babi bayatin tahami. Huwa utawi Kanjeng Nabi Muhammad itu al-Habibu Habib. Sinten Kanjeng Nabi Muhammad? Habib. Jadi Habib niku asmane Kanjeng Nabi. Awet zamane Kanjeng Nabi, sahabat tabi'in, ulama awalin, ulama mutaakhirin, nyampe ulama salafus sholih ila hadis zaman, nyampe hadal qurun. Tidak ada satupun umat Kanjeng Nabi yang berani nyomot nama Kanjeng Nabi. Gak ada. Seumpamanya ada nama asli anaknya lanang lahir dijenengke Habibullah. Terus ya. Tapi kalau julukan Habib dibuat nama perorangan gak ada. Jangankan orang Islam, orang Yahudi gak ada yang berani membuat label Kalimullah pada umatnya. Orang Nasara, orang Kristen tidak berani. Ruhullah. Orang umat Nabi Ibrahim tidak ada yang berani yang mengatakan Khalilullah. Tidak ada. Cuma orang Yaman berani nyomot, berani mencuri, berani gondol asmane Kanjeng Nabi. Setelah diteliti secara nasab, saya mempelajari ilmu nasab itu sampai 65 kitab nasab. Saya pelajari semua, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Ubaidillah atau Abdullah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa An-Naqib. Tidak ada. Dan Sayyid Ahmad bin Isa tidak saya temukan di satu kitab beliau hijrah ke Tarim, ke Hadramaut atau ke Yaman. Tidak ada. Seumpamanya ada, itu adalah oknum Habib yang membuat karya tulis sejarah palsu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Sakron, yang dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron dan As-Sakar. Mereka mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, makanya Al-Muhajir. Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah karya palsu, itu adalah tulisan buatan sendiri, tanpa ada dalil, tanpa ada kitab, tanpa ada manuskrip. Paham ya? Jadi nama Habib itu namanya Kanjeng Nabi. Siapapun tidak boleh nyomot gondol namanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nanti jauh man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong mungkin berupa ucapan, mungkin berupa perbuatan, mungkin berupa penetapan, mungkin berupa sejarah, mungkin berupa nasab. Ayat menyandarkan nasab mereka kepadaku. Kalau muta'ammidan dengan sengaja, sudah diberitahu, sudah banyak ulama-ulama yang memberikan pemahaman tentang nasab silsilah yang benar, tapi tetap dia ngeyel, maka
ini faliyatawawwa maq'adahu minan nar, tempat yang paling layak untuknya adalah neraka. Sehingga para habaib, para habib yang dari Yaman, yang dari Yaman, yang dari Hadramaut, yang dari Thailand, yang mereka datang ke Indonesia dibawa oleh VOC, dibawa oleh Belanda untuk melawan para pejuang-pejuang nasional yang dikerahkan oleh Pangeran Diponegoro. Mereka itu adalah durian rasul palsu. Mereka adalah durian rasul tidak benar. Seumpama mereka benar-benar durian rasul benar, tentu fil abna, apa-apa yang terjadi pada ayah pasti terjadi pada diri anak cucunya. Kanjeng Nabi mempunyai sifat wabil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin Rasulullah dermawan, rahim. Kanjeng Nabi mempunyai sifat rahimun, jiwa sayangnya ke umat, jiwa pemaafnya ke umat luar biasa. Ini ada orang Yaman, ada orang Thailand datang ke Indonesia, bukan nyanyo, malah datang ke pintu satu ke pintu yang lain hanya untuk mencari uang yang sedikit. Mereka jauh dari tempat satu ke tempat yang lain. Bahkan mereka dikatakan tidak durian Rasul, itu saja mereka marah. Bahkan mereka mengatakan asal golokmu, asal pedangmu. Perkataan mereka, ucapan mereka jauh dengan ucapan baginda Rasul. Rasulullah orangnya santun, Rasulullah orangnya luar biasa. Saya pernah berkhidmat kepada seorang habib selama 5 tahun. Istrinya kalau panggil suami tidak pernah mengatakan mas, tidak pernah. Apa kata mereka? Ali. Mana mungkin dunia Rasul seperti ini, Bang? Saya pernah bertempat di seorang habib. Saya sertai mereka, tidak pernah sholat. Bahkan saya sering melihat habib, saya berkhidmat sama habib. Kalau di rumah pakai celana pendek, pakai kaos oblong, jarang sholat. Kalau sholat yang imami saya. Tapi kalau keluar dari rumah, nyampe jalan, di tengah jalan, ganti kostum, ganti jubah, pakai imamah, kadang pakai kerudung. Kemudian setelah itu datang ke tempat kiai-kiai, bisikin di telinga-telinga kiai. Saya menyaksikan sendiri. Mana mungkin dunia Rasul seperti itu? Dunia Rasul itu kalau manggil yang lebih tua, Kang, Pak D, Bude, memanggil yang lebih kecil, Dek, Pak Le, Bule. Sementara tradisi mereka tidak ada semacam itu. Sehingga habib yang ada di Indonesia adalah dunia Rasul palsu. Nyampe gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, barang siapa yang ngaku-ngaku mirot nyampe Sidratil Muntaha, takut kabarno. Barang siapa yang ngaku-ngaku pernah mirot, apalagi nyampe mirotnya 70 kali. Siapa yang ngaku mirot? Habib ngaku-ngaku mirot selama 70 kali mirotan. Apa kata beliau? Takut kabarno. Itu adalah kafir. Bahkan Hasyim Asy'ari mengatakan, barang siapa yang percaya dengan mi'raj seseorang nyampe di Sidratil Muntaha, fakot ya baru. Siapa yang percaya dengan mi'raj 70 kali? Siapa, Bu? Mukhibin yang percaya dengan ajaran-ajaran khurafat yang dilakukan oleh Habib, fakot ya baru, maka kafir. Habib yang ngaku-ngaku mi'raj, kafir. Mukhibin yang percaya dengan mi'raj, kafir. Sehingga habib-habib yang ada di Indonesia tidak dunia Rasulullah. Kalau ada yang bisa berani debat sama saya, kok saya kalah tak upai 100 juta. Ayo, siapa yang berani debat sama saya, keilmuan saya, kok nyampe saya kalah tak upai 100 juta. Ayo 100 juta. Gak ada. Ayo, tanya lagi ya. Siapa? Ayo tanya lagi. Kalau segini nggak ada, langsung tutup. Ya serius. Ini nanti nyampe syukur, rokok itu 100 ribu rata ini untuk sound system tak konek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direk tangkap baik. Iya siap.
pripun carane rasakaken nikmate, rasakaken madune, rasakaken barokah thalabul ilmi. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana supaya lazat thalabul ilm? Caranya Gus, jangan pernah kenyang. Orang itu kalau kenyang nih tidak akan lazat dengan ngaji, tidak akan lazat. Hah? Ada sebuah kentongan itu akan berbunyi nyaring di waktu kosong apa penuh? Kosong apa penuh? Kosong. Di waktu ada orang perutnya nyampe kenyang, maka kecerdasan otak, kejernihan berpikir akan dicabut oleh Allah. Paham ya? Jadi pertama, kosongkan perut, jangan pernah kenyang. Apabila sudah lapar, maka usahakan jangan lebih dari 70-an. Jangan lebih dari 70-an. Nanti lazat kamu. Jangan lebih dari 70-an atau lebih dari 70-an. Yang penting jangan kenyang. Sudah paham? Nomor 3, jangan pernah makan haram. Jangan pernah makan haram. Seperti contoh, ono roti ini koncone sampeyan di lemari mbok buka mbok colong. Terus roti ini mbok totong meneh. Ngono iki jenenge nyolong. Seperti contoh, kamu ke masjid ada sandal, bawa sandalnya teman. Ngono iku jenenge nyolong. Itu kalau ngaji tidak akan lazat. Paham? Jangan makan yang haram, jangan makan yang syubhat. Makan yang syubhat itu seperti contoh makan dana pemerintah. Ini pondok ini akan dicabut keberkahannya oleh Allah kalau pengurus sering ngajukan proposal. Nanti kalau ditutup-tutupnya orang menyarinya, nah ini kota. Ittaqillah. Apa itu? Kita ini disuruh oleh Rasulullah. Wattaqu syubhat. Takutlah kamu semua dengan syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang tidak hati-hati dengan syubhat, maka mereka akan terpleset dalam keharaman. Terus jangan ngajukan proposal ke negara. Uang negara itu dari hasil pajak. Pajak. Mak bawa sepeda motor dia pakai helm, terus didenda, panjangan sakit hati nggak mak? Sakit hati itu halal. Kalau halal berarti harta pemerintah tercampur dengan harta benda yang haram sehingga harta pemerintah syubhat. Saya tidak ngajukan proposal negara. Nyatanya sampai di detik ini saya punya pondok 26 tempat. Pondok saya juga mewah. Pondok saya itu kamar-kamarnya seperti hotel. Ada streamernya, ada AC-nya, ada kamar mandi di dalam. Paham ya? Jadi hati-hati jangan makan haram. Nomor berikutnya, Gus dengerin. Hormati, muliakan guru-guru kampung, guru-guru Quran. Lebih hormat daripada pengasuh pondok. Kadang-kadang saat itu lucu. Ada pengasuh pondok, nak salaman ya, coba. Salaman ya, set gitu. Dan saat ketemu kalau dia kampung, dicabut keberkahan ilmu. Ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang hebat-hebat, yang usul dengan ilmu, seperti namanya Khalil, aku yakin beliau akan takdir dengan kiai-kiai kampung, kiai-kiai Quran, kiai-kiai TPQ, kiai-kiai ngaji Quran alif bata. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Samsudin. Di waktu itu beliau naik kuda, naik kendaraan. Kemudian beliau memberhentikan kudanya. Kenapa? Ada orang tua renta kita dituntut sama seorang wanita, anaknya. Setelah itu Syekh Samsudin ini turun dari kudanya, lalu mencium tangannya orang tua tadi, hormat, mengikuti jalannya nyampe berkilo-kilo. Sedangkan kudanya dituntut sama santrinya. Kemudian setelah nyampe rumah ditanya, ya Syekh, santrinya tanya, yang tanya itu Syekh Abdul Wahab Asy'ari. Beliau tanya, Syekh, siapa lelaki tadi yang dituntut wanita? Beliau mengatakan, itu guru Quranku dulu di waktu aku di kampung. Paham ya? Makanya kenapa kiai
kiai masyarakat ilmunya yang begitu barokah? Jawabannya tidak memuliakan kiai kampung. Saya dulu dari kecil kalau ada kiai kampung, kiai Quran itu saya hormat. Masih Pak, beliau dari sawah, beliau selalu pakai baju putih, makanya saya pakai baju putih ini beliau. Sepanjang hidupnya beliau pakai baju putih. Saya juga selalu pakai baju putih. Semoga saja kalau apabila saya mati juga jika ini pakai baju putih tidak kayak gatek. Langsung tenang. Itu beliau jalan. Saya bebas sepeda orang lihat guru saya langsung sepeda orang saya tak bunuh saya hormat. Masih kecil sekitar kelas 6 SD. Itu lewat itu salam assalamualaikum senengnya. Wajar. Bahkan saya sering ngintek guru saya masak. Kebetulan romo yai Quran, romo yai saya di kampung. Itu sayangnya sama istri nyuci baju dicuci sendiri, masak sendiri. Pokoknya istri ini dimuliakan. Cuma saya dulu seperti itu nggak bisa saya, dulu membantu saya. Jadi kalau pengen belajar ilmu caranya seperti itu. Bagus. Dulu di waktu saya mondok, setiap romo yai pergi, saya nginep di kamar. Kebetulan kamarnya kan terbuat dari kayu. Ada ludangan sedikit saya itu. Melihat sarungnya romo yang lewat, seperti ketemu sama bidadari. Lazat banget. Tidak cuma itu. Kalau beliau pulang jam 1, jam 2 beliau pulang dari ngisi pengajian, saya langsung lari menatakan sandalnya romo yai. Tidak cuma saya tata saja, saya ambil sandalnya lalu saya cium sandalnya itu, lalu saya tata. Bagus. Pernah mencium sandalnya romo yai? Gak pernah ya? Mungkin apabila guru saya ngisi pengajian, saya ngikutin, maka sandal beliau saya letakkan di seperti ini. Saya taruh gini terus, tidak saya letakkan di tanah. Paham? Orang ngomong sereno. Paham? Woi, kalau pengen ilmu belajar seperti itu, dulu Rasulullah SAW setiap kali melepas sandal, seorang sahabat berebut untuk membebakan sandalnya baginda Rasul, diletakkan di tangan. Kalau sampai kan buat letakkan tangan kiri, salah, diletakkan di tangan kanan. Paham? Itu kalau pengen lansia. Berikutnya nomor terakhir, coba setiap bulan sampeyan usahakan selalu transfer uang ke romo yai. Woi, payah woi, bagus. Sering-sering transfer uang ke romo yai. Sebab keberkahan ilmu itu kalau siji sami'na wa ata'na. Nomor loro selalu mendoakan guru. Nomor 3 selalu sedekah ke guru. Nomor 4 selalu khidmah kepada guru. Nomor 5 visi misi guru kamu lanjutkan kelak apabila di kampung. Jadi di kampung orang makan di Korea, malah calon polisi, malah calon tentara. Sudah terlalu banyak orang-orang yang seperti itu Pak Polisi yang calon-calon seperti itu sudah terlalu banyak. Tapi mencari kiai yang benar-benar kiai yang sayang kepada umat, kiai yang memikirkan umat, kiai yang wani dari listriknya umat, dari pakai umat, kiai yang berani bedah rumah, kiai yang berani bangunkan jalan, kiai yang berani membangunkan masjid. Kamu itu payah. Ngisi korban, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini bulan Dzulhijjah, nyembelih kurban, jebut-jebut kiainya ora korban dewi. Lho ngono gak nyembelih lho iso nggawa pupu sapi loro iki lho. Nek kulkase kebadak daging. Masalah kadang-kadang cuma sak jumput-jumput. Paham? Ini harus menggenerasikan ulama-ulama yang benar-benar ulama ar-rasikuna fil ilm. Ulama yang tidak hanya sekedar di mulut saja, ulama yang tidak hanya memapan kitab-kitab mereka, tapi ulama-ulama yang benar-benar menjadi suri tauladan kepada umat. Ayo, tanya lagi. Neng, masak itu lantai. Habiskan, ayo, ayo. Ayo tanya semua, kosongnya duit, kosongnya merah. Saya bawa satu tas itu. Ngapunten Pak Yai, ngatur iki badhe taklet. Nggih.
pertanyaan saya kurang lebih, apakah benar yang dinamakan doa saat munajat itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lantas, jika memang benar, bagaimana kita seorang hamba yang kategorinya menengah ke bawah, mungkin jauh dari kata sempurna, bisa meraih mendapatkan derajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Matur sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sapu jagat yang kita paham, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak harus kiai Gus. Banyak kiai-kiai malah hidupnya kacau, betul? Hah? Banyak kiai-kiai pondok pesantren malah masuk penjara. Bagaimana tidak masuk penjara? Wong nyemai santri putri, nyemai Quran di kamar berduaan. Haram apa haram? Haram. Kalau dia lidahnya sampai berodol. Tidak ada seorang lelaki dan perempuan berduaan, kecuali kalau di akhirat akan masuk neraka. Jebul-jebul romo ya ini nyemai santri putri, nyemai Quran di ruang tamu berduaan. Haram, tidak boleh. Haram, tidak boleh. Jangan melakukan seperti itu. Itu membuka pintu setan. Tidak ada seorang dua lelaki, seorang kiai dan santrinya berduaan di dalam ruang tamu disemai Quran, kecuali setan nomor 3-nya. Jadi bagaimana supaya bisa akhirnya videonya azana, buat akhirnya azana? Caranya Gus, hati-hati halal haram, perbaiki ketakwaan. Gus, nomor 3 sergap, nomor 3 ojo mikir hasil. Saya mesti pengajian belas gak mikir bisa roh, kayak bisa roh ya apa? Emang udah kaya paling ngomong ya, paling mobilin dulu terlalu. Nih, emang mau duit kita bagi kalau betul, mak duit kurang, ya mak tak terima. Mak, kena ngomong mak. Gus, hati-hati haram Gus. Tidak ada orang yang tidak hati-hati haram, kecuali salah berbahaya dalam hidupnya. Nomor 2, perbaiki ketakwaan. Gus, nomor 3, sing sregep ojo kesek. Pagi-pagi sudah melarang buana. Semoga berkah manfaat. Oke? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kelihatannya sudah jam 2. Sudah nih? Jam berapa, Mak? Mak, jam berapa, Mak? Mak. Jam berapa? 12:30. Bener duit. Gus. Gimana, Mak? Lanjut apa selesai, Mak? Lanjut, ya, Mak. Dapatnya duit, Mak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti dilanjutkan lain waktu deh. Undang saya tidak harus bisa rohi, paham? Undang saya tidak harus datang ke Demak, WA saja. Nomornya berapa biaya panjangan masjid yang Google. Mukharrar Hunduri nomornya berapa? Nanti dijawab sama AI. Akhirnya ngomong 021 228 032 825 gitu. Nanti kamu tanya lagi sama AI, di salonnya Kiai Mukharrar berapa? Nanti dijawab Kiai Mukharrar kalau mengisi pengajian tidak betul bisa roh. Mesti ngomong gitu berarti, paham ya? Jadi apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting saya silaturahim ke panjenengan, bisa ketemu sama saya. Semoga di Sumatera ini lahir kiai-kiai yang berani segala-galanya kepada umat. Kiai-kiai kalau ngaji di roh yang hayat roh. Kiai-kiai yang tidak butuh bisa roh. Kiai-kiai yang sayang banget sama santri. Sayang banget ya orang kok. Orang santri yang akhirnya glowing sedikit dinikah, cantik sedikit dinikah. Enggak seperti itu. Sayang banget sama santri itu artinya pondok pesantrennya rasa pribadi berbeda. Sing bayar alhamdulillah, gak bayar innalillah. Pandai. Pondok saya gak ada bedanya, Bun. Jadi bayar monggo, gak monggo. Ini biasanya dulu
mondok di sana berapa tahun guys? Udah? Agak 5 tahun, tak tahu bayar guys. Tak tahu bayar guys. Tak tahu bayar. Tak tahu bayar. Ini pernah bayar nggak? Nggak pernah bayar. Jadi di mondok saya ini dia ada bedanya. Mak, nanti kalau pusing-pusing mondoknya anak, kalau mondoknya di sini nak telat punya, pindah ke Demak aja manggil. Pindah ke Demak aja, ngapain pusing? Itu kok pusing. Nanti nggak jadi novel nanti di biasa nanggil. Nih, semoga saja manfaat berkah. Bila itu video hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.